Kali ini kita akan membahas cukup panjang mengenai teknik dasar navigasi darat untuk survival pecinta alam pemula. Navigasi bisa diartikan sebagai panduan arah. Ilmu yang sangat penting dan wajib dikuasai. Minimal dimengerti bila kamu suka berpetualang. Ilmu navigasi menjadi sangat penting dalam kegiatan eksplorasi alam terbuka karena arah menjadi hal yang sangat krusial saat melakukan penjelajahan. Dengan mengetahui ilmu navigasi, kita juga dapat meminimalisir kejadian tersesat. Navigasi darat itu merupakan ilmu praktis. Tidak bisa langsung kita kuasai dalam sehari dua hari mempelajarinya. Untuk dapat menguasainya, kita harus terus berlatih dan mempraktikkannya. Pemahaman teori dan konsep hanyalah faktor pembantu. Tidak menjamin jika mengetahui teorinya secara lengkap, maka kemampuan navigasinya menjadi tinggi. Bahkan seorang jago navigasi yang tidak pernah berlatih dalam jangka waktu lama dapat mengurangi kepekaannya dalam menerjemahkan tanda-tanda di peta ke medan sebenarnya, atau menerjemahkan tanda-tanda medan ke dalam peta. Untuk itu, ilmu ini harus terus diasah supaya tidak tumpul. Pada prinsipnya navigasi adalah cara menentukan arah dan posisi, yaitu arah yang akan dituju sehingga posisi kita sebagai navigator berada pada titik yang sama seperti yang ada di peta. Beberapa media dasar navigasi darat adalah peta. Pengertian peta adalah penggambaran dua dimensi pada bidang datar, dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas, kemudian diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan tertentu. Dalam navigasi darat digunakan peta topografi. Peta ini memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis kontur. Beberapa unsur yang bisa dilihat dalam peta. Judul peta. Biasanya terdapat di atas. Menunjukkan letak peta. Nomor peta. Selain sebagai nomor registrasi dari badan pembuat, kita bisa menggunakannya sebagai petunjuk jika kelak kita akan mencari sebuah peta. Koordinat peta. Penjelasannya dapat dilihat dalam sub berikutnya. Kontur adalah merupakan garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang berketinggian sama di atas permukaan laut. Skala peta adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak horizontal di lapangan. Ada dua macam skala yakni skala angka, ditunjukkan dalam angka. Misalkan 25.000. 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm atau 250 meter di keadaan yang sebenarnya, dan skala garis biasanya di peta skala garis berada di bawah skala angka. Legenda peta adalah simbol-simbol yang dipakai dalam peta tersebut, dibuat untuk memudahkan pembaca menganalisa peta. Di Indonesia, peta yang lazim digunakan adalah peta keluaran Direktorat Geologi Bandung, lalu peta dari Jawatan Topologi, yang sering disebut sebagai peta AMS American Map Service dibuat oleh Amerika dan rata-rata dikeluarkan pada tahun 1960. Peta AMS biasanya berskala 50.000 dengan interval kontur, jarak antar kontur, 25 meter. Selain itu ada peta keluaran Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang lebih baru, dengan skala 50.000 atau 25.000, dengan interval kontur 12,5 meter. Peta keluaran Bakosurtanal biasanya berwarna koordinat. Peta topografi selalu dibagi dalam kotak-kotak untuk membantu menentukan posisi di peta dalam hitungan koordinat. Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara apsis dan ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua macam yaitu koordinat geografis geographical coordinate, sumbu yang digunakan adalah garis bujur barat dan bujur timur, yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa, dan garis lintang utara dan lintang selatan, yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit dan detik. Pada peta Bakosurtanal, biasanya menggunakan koordinat geografis sebagai koordinat utama. Pada peta ini, satu kotak atau sering disebut satu karvak lebarnya adalah 3,7 cm. Pada skala 25.000, satu karvak sama dengan 30 detik 30, dan pada peta skala 50.000, satu karvak sama dengan 1 menit 60.
Koordinat grid koordinate atau UTM, dalam koordinat grid. Kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak setiap titik acuan. Untuk wilayah Indonesia, titik acuan berada di sebelah barat Jakarta, 60 Lu. 980 BT. Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan horizontal dari barat ke timur. Sistem koordinat mengenal penomoran 4 angka, 6 angka dan 8 angka. Pada peta AMS, biasanya menggunakan koordinat grid. 1 karvak sebanding dengan 2 cm. Karena itu untuk penentuan koordinat grid 4 angka, dapat langsung ditentukan. Penentuan koordinat grid 6 angka. 1 karvak dibagi terlebih dahulu menjadi 10 bagian, per 2 mm. Sedangkan penentuan koordinat grid 8 angka dibagi menjadi 10 bagian, per 1 mm. Analisa peta. Salah satu faktor yang sangat penting dalam navigasi darat adalah analisa peta. Dengan satu peta, kita diharapkan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang keadaan medan sebenarnya. Meskipun kita belum pernah mendatangi daerah di peta tersebut. Unsur dasar peta. Untuk dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Pertama kali kita harus cek informasi dasar di peta tersebut. Seperti judul peta, tahun peta itu dibuat, legenda peta dan sebagainya. Di samping itu juga bisa dianalisa ketinggian suatu titik berdasarkan pemahaman tentang kontur sehingga bisa diperkirakan cuaca dan vegetasinya. Mengenal tanda medan. Di samping tanda pengenal yang terdapat dalam legenda peta, kita dapat menganalisa peta topografi berdasarkan bentuk kontur. Beberapa ciri kontur yang perlu dipahami sebelum menganalisa tanda medan. Antara garis kontur satu dengan yang lainnya tidak pernah saling berpotongan. Garis yang berketinggian lebih rendah selalu mengelilingi garis yang berketinggian lebih tinggi, kecuali diberi keterangan secara khusus, misalnya kawah. Beda ketinggian antar kontur adalah tetap meskipun kerapatan berubah-ubah. Daerah datar mempunyai kontur jarang-jarang sedangkan daerah terjal mempunyai kontur rapat. Beberapa tanda medan yang dapat dikenal dalam peta topografi. Puncak bukit atau gunung biasanya berbentuk lingkaran kecil, tertelak di tengah-tengah lingkaran kontur lainnya. Punggungan terlihat sebagai rangkaian kontur berbentuk U yang ujungnya melengkung menjauhi puncak. Lembahan terlihat sebagai rangkaian kontur berbentuk V yang ujungnya tajam menjorok ke puncak. Kontur lembahan biasanya rapat, sadel, daerah rendah dan sempit di antara dua ketinggian. Pas, merupakan celah memanjang yang membelah suatu ketinggian. Sungai, terlihat di peta sebagai garis yang memotong rangkaian kontur. Biasanya ada di lembahan, dan namanya tertera mengikuti alur sungai. Dalam membaca alur sungai ini harap diperhatikan lembahan curam, kelokan-kelokan dan arah aliran. Bila peta daerah pantai, muara sungai merupakan tanda medan yang sangat jelas. Begitu pula pulau-pulau kecil, tanjung dan teluk. Pengertian akan tanda medan ini mutlak diperlukan, sebagai asumsi awal dalam menyusun perencanaan perjalanan. Kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah, dan karena sifat magnetnya, jarumnya akan selalu menunjuk arah utara-selatan, meskipun utara yang dimaksud di sini bukan utara yang sebenarnya, tapi utara magnetis. Secara fisik, kompas terdiri dari badan, tempat komponen lainnya berada. Jarum selalu menunjuk arah utara-selatan, dengan catatan tidak dekat dengan magnet lain tidak dipengaruhi medan magnet, dan pergerakan jarum tidak terganggu peta dalam posisi horizontal. Skala penunjuk merupakan pembagian derajat sistem mata angin. Jenis kompas yang biasa digunakan dalam navigasi darat ada dua macam yakni kompas bidik, misal kompas prisma, dan kompas orientering, misal kompas silva, suuntodel. Untuk membidik suatu titik, kompas bidik jika digunakan secara benar lebih akurat dari kompas silva. Namun untuk pergerakan dan kemudahan plotting peta, kompas orientering lebih handal dan efisien. Dalam memilih kompas, harus berdasarkan penggunaannya. Namun secara umum, kompas yang baik adalah kompas yang jarumnya dapat menunjukkan arah utara secara konsisten dan tidak bergoyang-goyang dalam waktu lama. Bahan dari badan kompas pun perlu diperhatikan harus dari bahan yang kuat tahan banting mengingat kompas merupakan salah satu unsur vital dalam navigasi darat. CT10.
Saat ini sudah banyak digunakan GPS Global Positioning System, dengan teknologi satelit untuk menggantikan beberapa fungsi kompas. Orientasi peta. Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya, atau dengan kata lain menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Sebelum Anda mulai orientasi peta, usahakan untuk mengenal dulu tanda-tanda medan sekitar yang menyolok dan posisinya di peta. Hal ini dapat dilakukan dengan pencocokan nama puncakan, nama sungai, desade. Jadi minimal Anda tahu secara kasar posisi Anda di mana. Orientasi peta ini hanya berfungsi untuk meyakinkan Anda bahwa perkiraan posisi Anda di peta adalah benar. Langkah-langkah orientasi peta. Usahakan untuk mencari tempat yang berpemandangan terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang menyolok. Siapkan kompas dan peta Anda. Letakkan pada bidang datar. Utarakan peta dengan berpatokan pada kompas, sehingga arah peta sesuai dengan arah medan sebenarnya. Cari tanda-tanda medan yang paling menonjol di sekitar Anda, dan temukan tanda-tanda medan tersebut di peta. Lakukan hal ini untuk beberapa tanda medan. Ingat tanda-tanda itu, bentuknya dan tempatnya di medan yang sebenarnya. Ingat hal-hal khas dari tanda medan. Jika Anda sudah lakukan itu semua, maka Anda sudah mempunyai perkiraan secara kasar, di mana posisi Anda di peta. Untuk memastikan posisi Anda secara akurat, dipakailah metode resection. Resection. Prinsip resection adalah menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali. Teknik ini paling tidak membutuhkan dua tanda medan yang terlihat jelas dalam peta dan dapat dibidik pada medan sebenarnya. Untuk latihan resection biasanya dilakukan di medan terbuka seperti kebun teh misalnya, agar tanda medan yang ekstrim terlihat dengan jelas. Tidak setiap tanda medan harus dibidik, minimal dua, tapi posisinya sudah pasti. Langkah-langkah melakukan resection. Lakukan orientasi peta. Cari tanda medan yang mudah dikenali di lapangan dan di peta. Minimal 2 buah. Dengan busur dan penggaris. Buat salib sumbu pada tanda-tanda medan tersebut. Untuk alat tulis paling ideal menggunakan pensil mekanik B2. Bidik tanda-tanda medan tersebut dari posisi kita dengan menggunakan kompas bidik. Kompas orienteering dapat digunakan, namun kurang akurat. Pindahkan sudut back azimut bidikan yang didapat ke peta dan hitung sudut pelurusnya. Lakukan ini pada setiap tanda medan yang dijadikan sebagai titik acuan. Perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus tersebut adalah posisi kita di peta. Intersection. Prinsip intersection adalah menentukan posisi suatu titik benda di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. Intersection digunakan untuk mengetahui atau memastikan posisi suatu benda yang terlihat di lapangan tetapi sukar untuk dicapai atau tidak diketahui posisinya di peta. Syaratnya, sebelum intersection kita sudah harus yakin terlebih dahulu posisi kita di peta. Biasanya sebelum intersection, kita sudah melakukan resection terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan intersection adalah: lakukan orientasi peta. Lakukan resection untuk memastikan posisi kita di peta. Bidik objek yang kita amati. Pindahkan sudut yang didapat ke dalam peta. Bergerak ke posisi lain dan pastikan posisi tersebut di peta. Lakukan langkah 1-3. Perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat adalah posisi objek yang dimaksud. Ketiga, dengan guide patokan tanda medan tertentu. Misalnya guide punggungan, guide lembahan, guide sungai. Jalur ini lebih fleksibel karena tidak lurus benar, tapi menyesuaikan kondisi medan, dengan tetap berpatokan tanda medan tertentu sebagai patokan pergerakannya. Untuk membuat jalur lintasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Usahakan titik awal dan titik akhir adalah tanda medan yang ekstrim, dan memungkinkan untuk resection dari titik-titik tersebut. Titik awal harus mudah dicapai, gampang aksesnya. Di sepanjang jalur lintasan harus ada tanda medan yang memadai untuk dijadikan sebagai patokan, sehingga dalam perjalanan nanti Anda dapat menentukan posisi Anda di peta sesering mungkin. Dalam menentukan jalur lintasan, perhatikan kebutuhan air, kecepatan pergerakan vegetasi yang berada di jalur lintasan, serta kondisi medan lintasan. Anda harus bisa memperkirakan hari keberapa akan menemukan air, hari keberapa medannya berupa tanjakan terjal dan sebagainya. Mengingat banyaknya faktor yang perlu diperhatikan,
Usahakan untuk selalu berdiskusi dengan regu atau dengan orang yang sudah pernah melewati jalur tersebut sehingga resiko bisa diminimalkan. Penampang lintasan. Penampang lintasan adalah penggambaran secara proporsional bentuk jalur lintasan jika dilihat dari samping, dengan menggunakan garis kontur sebagai acuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa peta topografi yang dua dimensi, dan sudut pandangnya dari atas, agak sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana bentuk medan lintasan yang sebenarnya, terutama menyangkut ketinggian. Dalam kontur yang kerapatannya sedemikian rupa, bagaimana kira-kira bentuk di medan sebenarnya? Untuk memudahkan kita menggambarkan bentuk medan dari peta topografi yang ada, maka dibuatlah penampang lintasan. Beberapa manfaat penampang lintasan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan perjalanan, memudahkan kita untuk menggambarkan kondisi keterjalan dan kecuraman medan, dapat mengetahui titik-titik ketinggian dan jarak dari tanda medan tertentu. Untuk menyusun penampang lintasan biasanya menggunakan kertas milimeter blok, guna menambah akurasi penerjemahan dari peta topografi ke penampang. Langkah-langkah membuat penampang lintasan. Siapkan peta yang sudah diplot. Kertas milimeter blok, pensil mekanik, pensil biasa yang runcing, penggaris dan penghapus. Buatlah sumbu X dan Y. Sumbu X mewakili jarak, dengan satuan rata-rata jarak dari lintasan yang Anda buat. Misal meter atau kilometer. Sumbu Y mewakili ketinggian, dengan satuan mdpl, meter di atas permukaan laut. Angkanya bisa dimulai dari titik terendah atau di bawahnya dan diakhiri titik tertinggi atau di atasnya. Tempatkan titik awal di sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sesuai dengan ketinggian titik tersebut. Lalu pada perubahan kontur berikutnya, buatlah satu titik lagi, dengan jarak dan ketinggian sesuai dengan perubahan kontur pada jalur yang sudah Anda buat. Demikian seterusnya hingga titik akhir. Perubahan satu kontur diwakili oleh satu titik. Titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lainnya hingga membentuk penampang berupa garis menanjak, turun dan mendatar. Tambahkan keterangan pada tanda-tanda medan tertentu, misalkan nama-nama sungai, puncakan dan titik-titik aktivitas Anda, biasanya berupa titik bivak dan titik istirahat ataupun tanda medan lainnya. Tambahan informasi tentang vegetasi pada setiap lintasan, dan skala penampang akan lebih membantu pembaca dalam menggunakan penampang yang telah dibuat. Demikian materi teknik dasar navigasi yang cukup panjang dan membingungkan. Sekali lagi, ilmu navigasi itu ilmu praktikal. Tidak cukup hanya berbekal teori saja. Jadi, saran saya, segeralah ke lapangan dan praktikkan teori navigasi yang sudah kamu pelajari supaya kamu lebih mengerti bagaimana teknik dasar navigasi bekerja.